Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia. Waalaikumsalam. Ya, datang. Silakan. Supervisi ini. Dan yang pertama Bu, menurut Ibu itu kan kita melaksanakan supervisi pada guru kita. Dan menurut Ibu apa sih supervisi itu? Kalau supervisi itu banyak pengertian dari supervisi. Tapi di antaranya boleh saya jelaskan bahwa supervisi itu adalah suatu proses serangkaian kegiatan kepala sekolah ataupun perwakilan kepala sekolah untuk suatu pembinaan kepada guru di dalam melaksanakan tugas. Boleh dalam bentuk nasihat, boleh dalam bentuk mensupervisi di dalam kelas dengan penuh tahapan-tahapan. Demikian. Itu menurut Ibu pentingkah dilaksanakan supervisi itu secara berkala? Berdasarkan pengalaman, saya sudah jadi kepala sekolah dalam 11 tahun 2023 ini. Jadi di dalam pengalaman sehari-hari itu kan kita mengambil dari satu pengalaman. Supervisi itu sangat penting di dalam proses pembelajaran karena itu adalah suatu boleh dikatakan penilaian, pembinaan, kemudian suatu motivasi kepada guru bahwa guru itu diperhatikan. Jadi kita boleh dikatakan kalau dalam kedinasan itu wajib seorang kepala sekolah atau perwakilan kepala sekolah guru senior itu untuk mengadakan supervisi kepada guru-gurunya. Mungkin kita di lapangan ya. Apakah guru ini memang ada perasaan bagaimana di saat kita seperti ini? Iya. Kan ada kejadian-kejadian yang memang mungkin bagi sebagian guru biasa-biasa saja, tapi bagi guru lain mungkin berbeda. Itu yang pernah didapatkan bagaimana? Itu berdasarkan pengalaman saya di beberapa sekolah dan yang paling terbantu di sekolah ini pada tahap awal tahun ajaran itu saya setelah semua siap dengan bahannya itu saya supervisi. Padahal yang disupervisi kan ada tahap perencanaan, kita panggil, kemudian ada pemeriksaan administrasi, itu kadang-kadang oke. Tetapi kendalanya kadang-kadang guru di saat tatap muka dengan siswa yang namanya seperti dinilai, dilihat oleh kepala sekolah. Padahal hari-hari keseharian itu kegiatan. Tetapi yang namanya sudah seperti disupervisi oleh kepala sekolah itu ada rasa kurang pede, kurang sehat, rasanya kurang percaya diri. Padahal di setiap pertemuan itu, di setiap kegiatan selalu kita bilang bahwa itu adalah suatu kewajiban kita. Apapun cerita kita harus siapkan mental kita. Mental kita dikala kepala sekolah supervisi. Padahal selalu kita bilang bahwa supervisi itu biasa-biasa saja. Bukan untuk mengkritik, bukan untuk menghukum, bukan untuk memberi suatu vonis, tetapi adalah hanya suatu pembinaan dan sebatas ingin kepala sekolah mengetahui bahwa bagaimana seorang guru itu mengajar di dalam kelas, apakah seperti sekarang ini ada guru merdeka belajar. Jangan nanti seorang guru mengajar itu tidak update lagi istilahnya. Selanjutnya idealnya ketika kita melakukan supervisi dalam setahun ataupun dalam semester itu berapa kali yang idealnya yang cocoknya ya. Itu berdasarkan pengalaman. Saya ada 2 sekolah yang lumayan besar ya. Ada kemarin itu di SMP Negeri 1 Matauli 4 tahun, kemudian di sini saya sudah berada setahun lebih. Itu
sangat minimal sekali. Saya adakan itu setiap satu semester itu ada 1 kali. Setiap guru harus mendapat giliran supervisi untuk melihat administrasinya, gaya mengajarnya, metode-metodenya, teknik-tekniknya itu. Jadi perlu kita lihat itu paling minimal yang dilakukan. Boleh nanti kita kalau ada waktu, ada kesempatan, sebenarnya supervisi itu dalam bentuk apapun. Boleh hanya kepala sekolah hanya jalan di luar, apakah menguasai loka, siswa bagaimana itu. Ini yang tadi apa namanya problem-problem dari masalah dalam supervisi ini. Saya rasa mungkin bagi sebagian kita juga, mungkin kami seperti ini pernah baca juga, mungkin ada sebagian malah kita sampaikan terlebih dahulu. Mungkin dia malah kita suruh buat dulu, biar coba. Di sini apa ada juga mungkin kalau disampaikan sekolah ada supervisi. Apakah ada guru senior yang supervisi para guru lain? Di sini di sekolah kami pertama saya datang kemarin itu saya tunjukkan terus ada wakil kepala sekolah, wakil kurikulum untuk wakil kepala sekolah, karena kita di sini banyak. Jadi kadang-kadang jadwal sudah disusun. Tapi untuk supervisi yang bersangkutan kurikulum dan wakil kepala sekolah, saya berusaha supervisi sendiri. Dan supervisi itu kita ada mengandung istilahnya itu ada dalam supervisi itu ada prinsip-prinsip yang harus kita jalani sebagai supervisor. Kita memakai prinsip-prinsip dalam supervisi. Itu ada prinsip apa namanya, dikatakan ada ilmiah, ada demokrasi, ada kerjasama dengan guru di situ, ada yang kontraktif. Yang kontraktif itu istilahnya apa itu kontraktif? Pengalaman saya dengan banyak guru dan banyak sekolah yang sudah kita pegang itu, saya memegang sistemnya kerjasama, demokrasi, mengajar, motivasi. Kontraktif itu seorang kepala sekolah memang harus memegang prinsip itu, karena sistem kontraktif itu sistem memotivasi guru, malah semua warga sekolah untuk saling mendukung. Yang sangat kita perlukan di dalam itu untuk menggerakkan guru dalam hal kegiatan belajar mengajarnya di dalam kelas. Karena kalau tidak, seorang guru itu kadang-kadang aku tidak diperhatikan, aku tidak dimotivasi, jadi mengajar biasa-biasa saja. Tidak ada suatu hal yang untuk membuat gaya baru, semangat baru di dalam kesehariannya. Dia hanya cukup dengan gaya-gaya biasa-biasa. Terima kasih atas sambutannya dan penjelasannya yang sangat-sangat luar biasa. Iya, kita mungkin luar biasa. Apalagi kita masih biasa-biasa. Luar biasa. Ya, jawaban Ibu yang sangat termotivasi kita untuk bagaimana kita harus belajar lagi untuk bisa membangun kerjasama dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan ini pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Pak Edi, penjelasannya. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya dan sambutannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dengan suasana yang baru lagi. Oke, terima kasih. Sang pencipta alam semesta, seuntai kata kami ucapkan untuk guruku sang pahlawan. Apalah
arti kehidupan.